Assalamualaikum teman-teman. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai model pengembangan ADI. Sebelum kami menjelaskan subbab dari model pengembangan ADI, perkenalkan terlebih dahulu nama anggota kelompok kami. Yang pertama, Lailatul Islamiyah Ramadhani dengan NIM 201842020220. Yang kedua, Laili Alfi Maulida dengan NIM 201842022023. Yang ketiga, Muhammad Azgal Azkia dengan NIM 201842202028. Dengan mata kuliah, penelitian dan pengembangan dan penelitian tindakan kelas. Dengan dosen pengampu Bu Ani Afifah, Sarjana Sains, Magister Pendidikan, Universitas PGRI Wiranegara, Fakultas Pedagogi dan Psikologi, Program Studi Pendidikan Matematika. Setelah kami memperkenalkan diri, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan subbab-subbab dari model pengembangan ADI. Antara lain, yang pertama, pengertian model pengembangan ADI. Yang kedua, pengertian model pengembangan ADI menurut para ahli. Yang ketiga, fungsi model pengembangan ADI. Yang keempat, tahap pengembangan model ADI. Yang kelima, kelebihan dan kekurangan model pengembangan ADI. Yang keenam, kesimpulan. Yang pertama, ada pengertian model pengembangan ADI. Model ADI adalah singkatan untuk 5 tahap proses pengembangan, yaitu analisis, desain, pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Model ADI bergantung pada setiap tahap yang dilakukan dalam urutan yang diberikan, namun dengan fokus pada refleksi dan literasi. Model ini memberi pendekatan yang berfokus pada pemberian umpan balik untuk perbaikan terus-menerus. Dan yang kedua, ada pengertian model pengembangan ADI menurut para ahli. Pengertian model pengembangan ADI menurut para ahli terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama, menurut Fauzi tahun 2014 halaman 367. Model pembelajaran ADI adalah salah satu desain pembelajaran yang bersifat generik. ADI muncul pada tahun 1990-an yang dikembangkan oleh Reiser dan Molenda. Salah satu fungsinya yaitu menjadi pedoman dalam membangun perangkat dan infrastruktur program pelatihan yang efektif, dinamis, dan mendukung kinerja pelatihan itu sendiri. Menurut Barokati dan Anas, tahun 2013, halaman 355, model ADI adalah salah satu model yang menjadi pedoman dalam mengembangkan pembelajaran yang efektif, dinamis, dan mendukung pelajaran itu sendiri. Oke, kali ini kita akan membahas terkait fungsi model pengembangan ADI. Fungsi model pengembangan ADI, salah satu fungsinya yaitu menjadi pedoman dalam membangun perangkat dan infrastruktur program pelatihan yang efektif, dinamis, dan mendukung kinerja pelatihan itu sendiri. Sehingga dapat dikatakan model ADI merupakan salah satu model pembelajaran yang dapat digunakan sebagai pedoman untuk memberikan proses pembelajaran yang sistematis, efektif, dan efisien. Di slide selanjutnya yaitu ada tahap pengembangan model ADI. Di sini ada gambar atau skema yang menggambarkan tahapan-tahapan terkait pengembangan model ADI. Yang pertama ada analisis atau analisa, yang kedua ada desain perancangan, yang ketiga ada development atau cara untuk mengembangkan, yang keempat ada implementation atau eksekusi, yang kelima ada evaluation. Yang pertama ada tahap analisis. Analisis merupakan tahap yang pertama yang harus dilakukan oleh seorang pengembang pembelajaran. Langkah analisis melalui 2 tahap, yaitu tahap analisis kinerja dan analisis kebutuhan. Analisis kinerja sendiri adalah analisis yang dilakukan untuk mengetahui dan mengklarifikasi apakah masalah kinerja yang dihadapi
memerlukan solusi berupa penyelenggaraan atau pelaksanaan program pembelajaran atau perbaikan manajemen. Contohnya seperti kurangnya pengetahuan dan keterampilan menyebabkan rendahnya kinerja individu dalam organisasi atau perusahaan. Hal ini diperlukan solusi berupa penyelenggaraan program pembelajaran yang bersifat pengembangan atau penambahan kualitas dari setiap SDM dari organisasi atau perusahaan. Yang kedua ada analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan merupakan langkah yang diperlukan untuk menentukan kemampuan-kemampuan atau kompetensi yang perlu dipelajari oleh siswa untuk meningkatkan kinerja atau prestasi belajar. Contohnya, oleh karena itu, output yang akan kita hasilkan adalah berupa karakteristik atau profil calon peserta didik, identitas kesenjangan, identitas kebutuhan, dan analisis tugas yang rinci didasarkan atas kebutuhan dari siswa-siswa yang membutuhkan. Yang selanjutnya, yang kedua, yaitu tahap desain atau tahap perancangan. Yang kita lakukan dalam tahap desain ini adalah merumuskan tujuan pembelajaran yang SMART, bisa disingkat sebagai spesifik, measurable, applicable, dan realistic. Selanjutnya menyusun tes, di mana tes tersebut harus didasarkan pada tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan tadi menurut SMART. Kemudian tentukanlah strategi pembelajaran media dan yang tepat harusnya seperti apa yang mencapai tujuan tersebut. Selain itu, dipertimbangkan pula sumber-sumber pendukung atau referensi lain, semisal sumber belajar yang relevan, lingkungan belajar yang seperti apa seharusnya, dan lain-lain. Langkah desain ini merupakan yang pertama itu adalah inti dari langkah analisis, karena mempelajari masalah kemudian menemukan alternatif solusinya yang berhasil diidentifikasi melalui langkah analisis kebutuhan. Yang kedua yaitu langkah penting yang perlu dilakukan untuk menentukan pengalaman belajar yang perlu dimiliki oleh siswa selama mengikuti aktivitas belajar pembelajaran. Yang ketiga yaitu langkah yang harus mampu menjawab pertanyaan, apakah program pembelajaran dapat mengatasi masalah kesenjangan kemampuan siswa? Kurang lebih seperti itu. Yang keempat atau yang terakhir dari tahap desain adalah kesenjangan kemampuan. Di sini adalah perbedaan kemampuan yang dimiliki siswa dengan kemampuan yang seharusnya dimiliki oleh siswa atau peserta didik. Yang selanjutnya, yang ketiga ada development atau pengembangan. Pengembangan adalah proses mewujudkan blueprint alias desain tadi menjadi kenyataan. Artinya, jika dalam desain diperlukan suatu software berupa multimedia pembelajaran, maka multimedia tersebut harus dikembangkan. Pengembangan harus atau merupakan langkah ketiga dalam mengimplementasikan model desain sistem pembelajaran ADI. Langkah pengembangan meliputi kegiatan membuat, membeli, dan memodifikasi bahan ajar. Dengan kata lain, mencakup kegiatan memilih, menemukan atau menentukan metode, media, serta strategi pembelajaran yang sesuai untuk digunakan dalam penyampaian materi atau substansi program. Dalam melakukan langkah pengembangan ada dua macam atau dua tujuan penting yang perlu dicapai, antara lain adalah yang pertama, memproduksi, membeli, atau merevisi bahan ajar yang akan digunakan untuk mempercepat atau mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan sebelumnya. Yang kedua, memilih media atau mengkombinasikan media terbaik yang akan digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran.
Yang selanjutnya ada implementation atau implementasi. Implementasi adalah langkah nyata untuk menerapkan sistem pembelajaran yang sedang kita rancang atau sedang kita buat. Artinya pada tahap ini semua yang telah kita kembangkan diinstal atau diset sedemikian rupa sesuai dengan peran atau fungsinya agar bisa diimplementasikan. Tujuan utama dari langkah ini antara lain yaitu yang pertama, membimbing siswa untuk mencapai tujuan atau kompetensi. Yang kedua ada menjamin terjadinya pemecahan masalah atau solusi untuk mengatasi kesenjangan hasil belajar yang dihadapi oleh siswa. Yang ketiga ada memastikan bahwa pada akhir program pembelajaran siswa memiliki kompetensi atau pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan. Selanjutnya ada evaluasi atau umpan balik. Evaluasi yaitu proses untuk melihat apakah sistem pembelajaran yang sedang dibangun berhasil sesuai dengan harapan awal atau tidak. Evaluasi merupakan langkah terakhir dari model desain sistem pembelajaran ADI. Evaluasi adalah sebuah proses yang dilakukan untuk memberikan nilai terhadap program pembelajaran. Evaluasi terhadap program pembelajaran bertujuan untuk mengetahui beberapa hal, yaitu yang pertama, sikap siswa terhadap kegiatan pembelajaran secara keseluruhan, dan yang kedua, peningkatan kompetensi dalam diri siswa yang merupakan dampak dari keikutsertaan dalam program pembelajaran. Dan yang terakhir, ketiga, keuntungan yang dirasakan oleh sekolah akibat adanya peningkatan kompetensi siswa setelah mengetahui dan mengikuti program pembelajaran. Selanjutnya, atau yang kelima, akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan model desain ADI. Yang pertama, kelebihan desain ADI. Model ini sederhana dan mudah dipelajari serta strukturnya yang sistematis. Seperti yang kita ketahui, bahwa model ADI ini terdiri dari 5 komponen yang saling berkaitan dan terstruktur secara sistematis, yang artinya dari tahapan yang pertama sampai tahapan yang kelima dalam pengaplikasiannya harus secara sistematis, tidak bisa diurutkan secara acak atau kita bisa memilih mana yang menurut kita ingin didahulukan. Karena kelima tahap atau langkah ini sudah sangat sederhana jika dibandingkan dengan model desain yang lainnya. Sifatnya yang sederhana dan terstruktur dengan sistematis, maka model desain ini akan mudah dipelajari oleh para pendidik. Dan yang kedua ada kekurangan model desain ADI. Kekurangan model desain ini adalah dalam tahap analisis memerlukan waktu yang lama. Dalam tahap analisis ini, pendesain atau pendidik diharapkan mampu menganalisis 2 komponen dari siswa terlebih dahulu dengan membagi analisis menjadi 2, yaitu analisis kinerja dan analisis kebutuhan. 2 komponen analisis ini yang nantinya akan mempengaruhi lamanya proses menganalisis siswa sebelum tahap pembelajaran dilaksanakan. 2 komponen ini merupakan hal yang penting karena akan mempengaruhi tahap pendesain pembelajaran yang selanjutnya. Selanjutnya atau yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan. Adapun kesimpulannya sebagai berikut. Yang pertama, model pembelajaran biasanya ditujukan untuk mendesain pembelajaran dalam kelas. Dan yang kedua, model pembelajaran ADI merupakan desain pembelajaran yang sifatnya lebih generik atau analyze, design, develop, implement, evaluate. Hal ini sangat membantu dalam merancang program belajar mengajar dengan menggunakan berbagai jenis media. Dan yang ketiga, model ini menggunakan beberapa langkah yaitu analyze atau analisa, design atau perancangan, development, pengembangan, implementasi atau eksekusi, dan evaluasi atau umpan balik. Dan yang keempat, kelebihan model ini yaitu sederhana dan mudah dipelajari serta strukturnya yang sistematis. Sedangkan kekurangannya adalah dalam tahap analisa memerlukan waktu yang lama. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.